Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Jati Permana. Saya mahasiswa Unsia, Prodi S1 PJJ Manajemen, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelum masuk ke angka-angka, saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu pertanyaan sederhana. Ketika negara berutang, apakah itu tanda bahaya atau justru tanda bahwa negara sedang membangun? Jawabannya seperti biasa, tidak hitam putih. Utang bisa jadi keduanya, tergantung bagaimana ia dikelola, untuk apa ia digunakan, dan seberapa kuat fondasi fiskal yang menopangnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana APBN 2025 atau anggaran yang disusun di ujung satu pemerintahan dan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya menjadi pertaruhan antara ambisi pembangunan infrastruktur dan kehati-hatian fiskal. Kita akan bicara soal risiko, tapi juga soal peluang, karena keduanya berjalan beriringan. Judul besar kita hari ini adalah Utang Negara dan Pembangunan Infrastruktur, Risiko dan Peluang Melalui Arsitektur Finansial APBN 2025, Transisi Pemerintahan, Ambisi Ekonomi, dan Manuver Taktis Pembiayaan Negara. Ini bukan judul yang pendek, karena memang topiknya menyentuh banyak dimensi, dan itulah yang akan kita bedah satu persatu. APBN 2025 punya cerita menarik dari sisi penyusunannya. Anggaran ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024 sebelum tongkat estafet berpindah ke Presiden Prabowo Subianto. Artinya pemerintahan baru mewarisi kerangka anggaran sudah jadi dan harus menjalankannya sambil menyesuaikan dengan visi mereka sendiri. Ini poin penting yang akan terus muncul sepanjang presentasi ini. Secara angka, total belanja negara mencapai 3.621 triliun yang terbagi menjadi belanja pemerintah pusat sebesar 2.701 triliun dan transfer ke daerah 919 triliun. Di sisi pendapatan, pemerintah menargetkan penerimaan setara 12,36 dari PDB. Ketika belanja lebih besar dari pendapatan, selisihnya itulah yang disebut defisit. Dan defisit yang direncanakan adalah APBN 2025 adalah 616 triliun atau 2,53% dari PDB. Untuk menutup defisit, pemerintah merencanakan pembiayaan utang neto sebesar 775 triliun. Dari mana 775 triliun itu didapat? Disinilah pemerintah memainkan apa yang saya sebut sebagai manuver taktis pembiayaan negara atau 4 pilar strategi yang saling melengkapi. Pilar pertama, diversifikasi instrumen surat berharga negara. Pemerintah tidak bergantung pada satu jenis instrumen, melainkan mengkombinasikan global bond, SBN domestik, serta pinjaman luar dan dalam negeri. Ditambah teknik seperti bilateral buyback dan debt switch untuk mengatur ulang profil jatuh tempo supaya tidak menumpuk di satu periode. Kemudian pilar kedua, pembiayaan inovatif. Ini mencakup skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU, penerbitan green bonds, SDG bonds, hingga blended finance. Semuanya diarahkan untuk proyek infrastruktur dan transisi energi supaya beban tidak seluruhnya ditanggung oleh APBN. Pilar ketiga, penguatan pembiayaan non-utang. Disinilah pemerintah mengoptimalkan penyertaan modal negara, memanfaatkan BLU, serta memperkuat peran Sovereign Wealth Fund dan Antara dan Special Mission Vehicle. Kemudian pilar keempat, diplomasi fiskal multilateral. Memanfaatkan kanal pembiayaan dari lembaga seperti Asian Development Bank, World Bank, dan Islamic Development Bank untuk mendukung proyek-proyek prioritas nasional. Jadi pembiayaan negara bukan lagi sekedar cetak sun, jual ke pasar, tapi sebuah orkestrasi banyak instrumen sekaligus. Risiko fiskal dan keberlanjutan utang. Risiko yang pertama, rasio utang terhadap PDB naik menjadi 40,46 hingga 40,5% di akhir 2025. Ini adalah level tertinggi dalam 4 tahun terakhir, naik dari 39,8% di tahun 2024. Mitigasinya ada di penguatan penerimaan pajak dan optimalisasi PNBP supaya kenaikan utang tidak terus berlanjut tanpa kendali. Risiko yang kedua, defisit realisasi ternyata melebar dari rencana. Dari target 2,53% PDB, realisasinya membengkak ke 2,81% PDB atau 670 triliun. Karena pendapatan negara hanya tercapai 92,01% dari target yang dipatok, ini sinyal bahwa sisi penerimaan negara masih menjadi titik lemah
dan solusinya ada pada reformasi perpajakan serta efisiensi belanja yang bukan prioritas. Risiko ketiga, sejumlah ekonom mulai menyoroti rasio utang terhadap pendapatan negara yang dinilai mendekati level yang perlu diwaspadai. Bukan berarti krisis, tapi lampu kuning yang tidak boleh diabaikan. Mitigasinya penerbitan SBN secara terukur, antisipatif, dan fleksibel, bukan asal terbit. Dan resiko keempat yang sering luput dari perhatian adalah transparansi data. Publikasi data utang bulanan melalui buku APBN kita tidak lagi rutin terbit sejak Januari 2025. Untungnya, ini sebagian coba dijawab dengan publikasi data posisi triwulanan melalui website DJPPR. Jadi resiko-resiko ini nyata, tapi bukan berarti tanpa jalan keluar. Semuanya sedang diupayakan mitigasinya secara paralel. Sekarang mari kita lihat bagaimana semua dinamika fiskal dapat berdampak langsung ke pembangunan infrastruktur. Karena disinilah dampaknya paling terasa oleh masyarakat. Yang pertama dan paling signifikan adalah efisiensi anggaran kementerian atau lembaga. Melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, total ada pemangkasan 256 triliun dari total pagu sebesar 1.160 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum yang menjadi ujung tombak proyek infrastruktur terkena efisiensi sebesar 81,38 triliun dari pagu awal 110,95. Ini bukan angka yang kecil dan ini adalah contoh nyata bagaimana transisi pemerintahan bisa langsung mengguncang arah kebijakan infrastruktur. Yang kedua, soal ibu kota Nusantara. Meski ada efisiensi di sana-sini, pemerintahan baru tetap berkomitmen melanjutkan IKN dengan alokasi anggaran 48,8 triliun untuk periode 2025 sampai 2029. Melanjutkan investasi era sebelumnya yang sudah mencapai 75,8 triliun sejak 2022 sampai 2024. Yang ketiga ada Impres Jalan Daerah yang berhasil membangun dan meningkatkan 1.151 km jalan di 37 provinsi dengan anggaran 5,41 triliun pada 2025. Bukti bahwa meski anggaran ditekan, prioritas infrastruktur konektivitas tetap jalan. Dan keempat, ada sinyal ke depan bahwa pemerintah berencana menambah anggaran infrastruktur di tingkat daerah dan desa dengan alasan menekan biaya logistik dan memperluas konektivitas antar wilayah. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat bergantung pada infrastruktur pemerintahan ekonomi. Ambisi ekonomi 8% dan peluang ke depan, ini mungkin bagian yang paling menantang. Bisakah semua ini sejalan dengan ambisi yang direncanakan oleh Presiden Prabowo untuk tahun 2029? Untuk mencapainya, dibutuhkan investasi sekitar 13.000 triliun sepanjang 2025 hingga 2029. Naik sekitar 43% dibanding realisasi satu dekade sebelumnya yang hanya 9.117 triliun. Ini lompatan yang sangat besar. Realitanya, perjalanan menuju 8% ini bertahap dan penuh koreksi. Target antara 6% untuk tahun 2025 belum tercapai. Realisasinya baru di kisaran 5-5,2%. Pemerintah pun merevisi proyeksi 2027 menjadi 5,8% sampai 6,5% sebagai pijakan menuju target akhir 8% di 2029. Di saat yang sama, disiplin fiskal tetap dijaga. Target defisit APBN 2027 dipatok pada 1,8 hingga 2,4% PDB. Jadi, kemana peluangnya? Ada di dalam skema KPBU, hilirisasi industri, investasi swasta, penguatan peran SWF, dan kerjasama multilateral. Semua ini membuka jalan untuk membiayai pembangunan tanpa harus menaikkan rasio utang secara drastis. Kesimpulan saya, keseimbangan antara ambisi pertumbuhan tinggi dan kehati-hatian fiskal yang akan menentukan apakah pembangunan infrastruktur Indonesia dapat berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara di masa depan. Dari paparan yang saya sampaikan, saya harap satu hal yang menjadi jelas, bahwa utang negara dan pembangunan infrastruktur bukan dua isu yang terpisah. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama. Bagaimana kita mengelola risiko hari ini dan menentukan seberapa besar peluang yang bisa kita raih esok hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.